Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berkarya kembali di minggu ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 26 Juli 2021, kita akan belajar dari Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai 8. Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Judulnya adalah Kores si hamba Tuhan. Kores si hamba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin asing di telinga Anda mengenai sebutan Kores si hamba Tuhan. Mungkin Anda juga bertanya-tanya, siapa Kores? Kok bisa menjadi hamba Tuhan? Mari kita perhatikan ayat 1 terlebih dahulu. Demikian. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Kores atau Koresi itu hidup di tahun 576 sampai 530 sebelum Masehi. Namanya disebut 23 kali di dalam Alkitab. Dia adalah seorang raja Persia yang mengalahkan kerajaan Babel, yang memerintahkan untuk pembangunan bait suci yang kedua. Itu ada di Esra 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Menarik, di ayat 1 ini dikatakan orang yang kuurapi. Orang yang kuurapi. Dipakai kata Ibrani Mesiko. Ya, Mesiko. Itu kata dasarnya Masiah. Ini sama artinya dengan seorang yang ditabiskan atau seorang yang ditetapkan. Di dalam konteks Ibrani atau Yahudi atau Israel, orang yang ditahbiskan, orang yang ditetapkan, orang yang diurapi, itu adalah raja, imam, dan nabi. Apakah kalau demikian Kores ini orang yang bertobat? Ini banyak penafsir yang menafsirkan seperti itu. Memasukkan Kores dalam kelompok orang-orang asing yang bertobat. Tapi belum tentu, ya, bagi saya sih belum tentu. Sebetulnya penekanannya adalah ada di kalimat berikutnya. Yang tangan kanannya kupegang supaya, gitu ya. Yang tangan kanannya kupegang supaya. Artinya apa? Penekanan di sini bukan berarti Kores adalah orang yang bertobat, tetapi penekanannya adalah dia diurapi untuk menjadi alat Tuhan. Dia ditetapkan untuk menjadi alat Tuhan. Dia ditabiskan untuk menjadi alat Tuhan. Menarik bahwa Tuhan sendiri yang membantu Kores, si hamba Tuhan itu. Kita baca ayat 2 dan 3 pelan-pelan. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, ini kata Tuhan ya. Dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi,
supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Luar biasa ya, di sini sebetulnya kelihatan sekali bahwa Allah sendiri yang membantu Kores untuk mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Dia diurapi untuk menjadi alat Tuhan dan sekarang dibantu. Aku sendiri akan berjalan di depanmu. Ini untuk apa? Di sini dikatakan ya supaya bisa menguasai gitu ya istilahnya, menguasai wilayah-wilayah. Ini jadi bantuan dari Allah sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, lebih menarik lagi itu untuk siapa? Yang dikerjakan semuanya itu untuk siapa? Ayat 4 berkata demikian. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ini perhatikan ya, jelas sekali ya. Jadi karena atau untuk Israel, untuk Yahudi, untuk Yakub di sini disebutkan. Ini mengarah kepada Yahudi karena Yehuda lah ya. Itu karena mereka yang dibawa ke Babel, bukan Israel yang dibawa ke Asyur. Ini mengarah kepada bangsa Yehuda. Oleh karena umat Tuhan itu, maka Tuhan sendiri yang memanggil Kores, menggelari dia sebagai hamba, tadi dikatakan sebagai hamba, diurapi ya. Kemudian apa? Dia dipakai oleh Tuhan. Jadi ini menarik. Jadi karena alasannya adalah karena untuk bangsa Yehuda, maka Kores dipakai oleh Tuhan. Maka Kores diurapi oleh Tuhan. Maka Kores dipegang tangannya oleh Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, namun segala sesuatu itu semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Jadi perhatikan itu tujuannya. Kores si hamba Tuhan itu diurapi oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dipakai sebagai alat Tuhan, dan Tuhan membantu dia. Untuk apa? Untuk kepentingan bangsa Yehuda. Itu adalah pembebasan atau pemulangan mereka ke tanah air di Kanaan. Tetapi tujuan semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Bapak Ibu nanti bisa baca di ayat yang ke-5 sampai 8. Saya baca ayat 5 saja. Akulah Tuhan dan tidak ada Allah lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Luar biasa. Jadi semuanya dilakukan adalah supaya Tuhan dimuliakan. Semua dilakukan supaya dikenal. Tuhan dikenal. Dan tentu oleh Koresi harusnya dikenal. Karena sebelumnya kan tidak mengenal Tuhan. Ini tujuannya. Jadi kepentingannya adalah untuk pembebasan orang Yehuda, pemulangan mereka ke tanah airnya, pemulihan kehidupan mereka, tetapi semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan dikenal oleh bangsa-bangsa. Luar biasa. Apa maknanya bagi kita? Yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong umatnya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong Anda. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong saya. Jadi Tuhan bisa menolong kita, menolong umatnya, menolong hambanya,
melalui siapa saja, tidak terkecuali, entah mereka orang percaya atau bukan. Ini menarik ya. Jadi Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong kita. Oleh sebab itu diperlukan kepekaan. Kepekaan di dalam diri kita. Bahwa memang Tuhan sedang memakai orang lain untuk menolong kita. Dalam kesulitan yang kita hadapi saat ini, Tuhan bisa memakai orang lain. Ya, dokter-dokter yang memvaksin kita kan tidak semuanya orang percaya. Mungkin kebanyakan orang yang belum percaya. Obat atau vaksin yang disuntikkan ke kita belum tentu dibuat oleh orang percaya. Bisa jadi oleh orang yang tidak percaya. Itu artinya bahwa Tuhan bisa menolong kita juga melalui orang lain. Bantuan sosial yang mungkin Anda terima, kalau saya sih tidak menerima, tidak tergolong itu. Kalau ada Anda yang menerima, itu kan dari pemerintah. Ya, secara umum bukan orang percaya. Jadi bisa menolong Anda dan saya itu dari siapa saja. Itulah Tuhan kita. Memakai siapa saja yang Dia mau untuk menolong kita. Yang kedua, orang yang dipakai Tuhan, kalau dia belum percaya, itu harus dilanjutkan dengan percaya. Seharusnya Kores itu melanjutkan dengan percaya kepada Tuhan yang memakai dia. Kita tidak tahu, sejarahnya tidak mencatat itu. Sejarah tidak mencatat apakah Kores ini bertobat atau tidak. Tidak ada catatan itu. Karena sejarah tidak menyinggung soal pertobatan seseorang begitu ya. Yang harusnya adalah Kores itu harus menjadi orang yang mengenal Tuhan. Yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan. Kalau orang itu orang percaya yang menolong kita, yang dipakai Tuhan untuk menolong kita, seharusnya dia semakin mengenal Tuhan dengan baik. Dia semakin yakin, semakin percaya. Atau sebaliknya, kalau kita yang dipakai untuk menolong orang lain, seharusnya kita semakin meyakini Tuhan kita yang ajaib itu, yang penuh kasih itu, yang mau menolong orang lain, yang mau memakai kita sebagai alatnya. Yang ketiga, karena pertolongan Tuhan itu ada walaupun melalui orang yang belum percaya. Oleh sebab itu harapannya, sarannya, nasihatnya, perintahnya adalah jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa menghadapi masalah kehidupan kita. Ingat ini, karena pertolongan Tuhan itu ada, maka Anda jangan takut untuk kehidupan Anda. Maka Anda jangan khawatir untuk kehidupan Anda. Maka Anda jangan khawatir untuk masa depan Anda. Yang mungkin kelihatannya mustahil. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan takut, jangan khawatir untuk masa depan Anda. Dan jangan putus asa menghadapi masalah sekarang ini. Itu yang sangat penting. Karena apa? Sekali lagi karena pertolongan Tuhan itu ada. Jadi Kores si hamba Tuhan membuat kita semakin tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli kepada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas semua orang, termasuk orang-orang yang belum percaya yang akan dipakainya. Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti di dalam pertolongannya, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir untuk kehidupan kita dan untuk masa depan kita, dan tidak putus asa, tetapi hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Itu yang membuat kita tenang, damai, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, menjadi berkat bagi diri sendiri dan menjadi berkat bagi orang lain juga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapak. Kami sudah mempelajarinya. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.